Ngaji saja, yang bohong saja nggak bisa diajak kerjasama kok. Betul. Mudah-mudahan kita ini semuanya bisa diajak kerja bakti. Kalau kerjasama susah lah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, dua macam nikmat, jika kamu diberi keduanya, maka bersyukurlah kepada Allah, yaitu jauh dari pintu-pintu raja-raja, ya, dan jauh juga dari pintu-pintu dokter. Apes. Sebab yang sering ke dokter ini wong sakit, iya enggak? Mau kamu jadi orang sakit? Balik di pintu dokter. Nah, kita minta sehat ya. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Ini menurut Sufyan Ats-Tsauri, bukan saya. Ini tanda-tanda dua macam nikmat jika kamu diberi keduanya. Menjauh sama orang-orang, pemimpin yang zalim, kemudian penyakit-penyakit yang menyakitkan, maka afiat itu syukur gitu loh, ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, seorang muslim jika sehat afiat berarti telah mendapatkan puncak kenikmatan. Sekali lagi, puncak kenikmatan dunia dan akhirat itu sehat walafiat. Sebab pokok nikmat dunia ialah sehat walafiat, dan pokok nikmat akhirat ialah Islam. Makanya berdoalah minta sehat, kata Nabi Muhammad SAW. Selalu minta sehat, dibaca 3 kali, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. 3 kali tiap sholat fardu.
Ya, dibaca, minta mohon sehat. Ojo minta rezeki tok ae ya. Minta sehat. Mohon sehat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fi makasir minan nas. As-sihah wal firaq. Dua macam nikmat kebanyakan manusia rugi, kecewa dalam menerima keduanya, yaitu sehat afiat dan libur tidak kerja, yakni jarang orang dapat menggunakan betul-betul masa sehatnya dan masa liburnya. Justru masa liburnya dibuat tamasa. Harusnya masa libur dibuat apa? Ibadat, nuntut ilmu. Itu orang pinter, ya. Ini Sabtu malam minggu kemana? Wah, karena besok libur. Minggunya kemana? Senin ngantuk masuk kerja. Jadi Sabtu ngelembur, Minggu ngelembur. Kemana? Kemana? Ngikuti anak-anak, karena anak-anak yang kepingin, padahal bapaknya sponsornya. Bapaknya yang kepingin kok ngomong, ini anak-anak, saya ngantar anak-anak. Padahal bapaknya juga. Nah kalau bapaknya nggak kepingin jadi nggak? Ya nggak apa-apa, itu namanya keluarga sakinah. Seorang ulama atau tabiin berkata, man tadhaharat alaihi ni'am fayukassir dzikra alhamdulillah wa man kasrat umumuhu fa alaihi bil istighfar wa man alajja alaihi faqr fayuksir la haula wala quwata illa billahil alil azim. Siapa yang menerima nikmat hendaknya banyak membaca alhamdulillah. Dan siapa yang banyak risau, gelisah, hendaknya banyak membaca istighfar. Dan siapa yang merasa tertekan oleh kemiskinan atau cobaan, maka hendaknya banyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali, bukan 1 kali. Jadi istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, la haula wala 1000 kali, tasbih 1000 kali, la ilallah 1000 kali. Siapa lagi? Ya hayy ya qayyum 1000 kali, Allah Allah 1000 kali. Begitu, ya. Ditulis Allah Allah 1000 kali, la ilallah 1000 kali, la haula wala 1000 kali, tasbih 1000 kali, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. 7 macam, 1000 semua. Insyaallah subuh sampai jam 11 siang. Kalau dibaca semua, itu boleh bagi pengangguran, ya. Yang kerja tidak boleh, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana fit ta'am arba'atun faqat kamula sya'nu kullu. Idza kana min halalin wa idza akala dakarusmallahu alaihi summa taksuru alaihi aidi ida faraga minhu hamidallah. Jika makanan itu mengandung 4, maka sempurnalah. Yang pertama, jika halal, sempurna. Yang kedua, jika dimakan disebut nama Allah, bismillah.
Ketiga, jika banyak orang memakannya rame-rame. Jadi kalau makan rame-rame itu berkah. Nanti. Jadi kalau makan itu harus rame traktir gitu. Jangan sembunyi di kuburan sendirian itu. Itu makanan nyolong sesajen itu. Jadi rame-rame makan itu berkah. Yang keempat, jika selesai selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Ini sempurna makanannya. Al-Hasan dari Nabi SAW bersabda, man amallahu ala abdin ni'matan min ni'amahi syagirat au kaburat faqal alhamdulillah ila kana qad utiya abdalu mimma akhada. Tiada Allah memberikan nikmat pada hamba baik kecil atau besar, kemudian orang itu membaca alhamdulillah, melainkan ia telah diberi sesuatu yang telah lebih besar dari apa yang telah diterima itu, yakni ucapan kalimat alhamdulillah itu bagi Allah lebih besar daripada nikmat yang diberikan kepada orang itu. Jadi kalau mulutmu bisa mengucapkan alhamdulillah itu lebih besar nikmat yang diberikan kepada kamu yang kamu puas. Karena Allah berikan kenikmatan yang luas yang kamu bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu keutamaannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu bi amril mu'min amru kulluh khairul lahu in asabahu khairun fasakara kana khairul lahu wa in asabahu syarrun fasabara kana khairul lahu. Saya kagum ajaib terhadap melihat seorang mukmin, segala kejadian baginya menjadi baik. Jika mendapat nikmat kemudian mereka bersyukur, maka lebih baik baginya. Dan jika ditimpa bahaya lalu sabar, maka itu lebih baik baginya. Makhluk ketika ditanya tentang ayat summa latus aluna yauma idin anin na'im, kemudian kamu akan ditanya pada hari kiamat dari nikmat-nikmat. Jawab makhluk, nikmat minuman yang dingin dan naungan tempat tinggal dan kenyangnya perut dan ketampanan wajah, kecantikan bentuk, rupa, badan, dan nyenyaknya tidur. Ini ditanyakan semua nanti pada hari kiamat. Minuman, untuk apa kamu sampai lego? Tempat tinggal, buat apa ngorok terus? Perutmu kenyang, untuk apa? Ya, dunia melulu. Wajahmu tampan untuk apa? Hah? Untuk bujuk. Kecantikan untuk apa? Kemudian rupamu untuk apa? Badanmu untuk apa? Kemudian kok kamu suka tidur terus? Nanti tanya. Hati-hati. Masuk surga, apalagi yang ngantuan gak bisa masuk surga. Kamu pernah gak orang melihat ngantuk masuk surga? Dia kesasar ngantuk, apalagi tidur ngelilir. Di kamar mandi aja gak tahu masuk surga. Jadi yang masuk surga itu orang yang melek, seger, ya. Mudah-mudahan sekarang latihan melek, seger. Pernah kamu lihat orang yang melek itu seger? Enggak ada, loyo. Pada suatu hari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam keluar kepada para sahabat-sahabatnya dengan pakaian serba bulu sambil menangis
dan berubah wajahnya karena sangat lapar, kering bibirnya karena haus. Panjang rambutnya, dada dan lengannya. Lalu mengucap, Assalamualaikum. Akulah yang menurunkan dunia ini di tempatnya dengan izin Allah. Dan tidak heran juga tidak bangga. Hai Bani Israel, ringankan soal dunia ini supaya ringan bagimu. Jangan menghina akhirat. Niscaya mulia bagimu dunia. Sebab dunia ini bukan tempat kemuliaan. Sebaliknya, ia selalu membangkitkan fitnah dan kerugian. Jika kamu benar-benar kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku, maka tetapkan dalam hatimu akan membenci dan memusuhi dunia. Nah, ini berat. Membenci dan memusuhi dunia. Padahal kita hidup di dunia. Ini Nabi Isa, kamu kan bukan ya. Jika tidak demikian, maka kamu bukan sahabat dan kawanku. Benar, gak mungkin kamu sahabat sama Nabi Isa. Ya, lawang benci dunia, musuh. Kita berusaha tiap detik bergaul. Hai Bani Israel, jadikanlah masjid sebagai rumahmu dan kubur sebagai tempat tinggalmu. Jadilah kamu bagaikan tamu. Tidak kamu telah melihat burung-burung di udara, tidak menanam dan tidak pula mengetam. Sedang Allah memberikan rezeki kepada mereka. Hai Bani Israel, makanlah kamu dari roti tepung jagung dan rempah atau buah-buahan di bumi. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan sanggup mensyukuri itu. Maka bagaimana akan mensyukuri yang lebih dari itu? Ini kata Nabi Isa. Jadi waktu syiar kepada kaum Bani Israel. Karena yang Nabi yang paling miskin ya, Nabi paling fakir itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang gak punya rumah. Bahkan Nabi yang belum sampai sekarang diangkat ke langit, belum punya istri. Nanti turun setelah menghadapi Dajjal baru punya istri mungkin. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi Isa dalam kondisi pakaiannya pun pakaian bulu domba, artinya tidak punya pakaian. Rumah nggak punya, tidurnya di gua. Makanannya pun susah. Itu Nabi Isa. Jadi jangan dipikir kamu wiridan, terus gak kaya-kaya, gak kopul-kopul. Ingat Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang apa? Sudah Nabi kok. Dijamin surga, gak punya dosa, gak punya salah. Kok gak punya rumah? Kok cari makan susah? Cari pakaian susah. Loh, itu lah, ngerti. Kemudian Nabi Zakaria juga begitu. Nabi kok tukang kayu, ngerti? Tukang kusen, ya, tukang kayu loh, tukang ukir. Ini Nabi Zakaria. Nabi apa kok tukang kayu, gitu loh. Jadi kalau kamu mau jadi tukang kayu, tawasul sama Nabi Zakaria, insya Allah canggih buat kapal. Kamu jangan berpikir kalau ngaji itu pasti berubah, nanti jadi Nabi Sulaiman semua begitu. Tidak ada yang di pasar nanti kalau semua Nabi Sulaiman.
Ya, Nabi Ayub sakit-sakitan, borok semuanya. Nabi apa borokan? Nah, begitu. Nah, harus ngerti ya sejarahnya Nabi 25 itu. Kisah 25 Nabi. Ya beli bukunya itu, kisah. Supaya ngerti. Orang Islam kok nggak ngerti cerita Nabi-Nabi itu angel itu. Ya, yang ngerti cuman komik saja. Cerita Nabi itu gimana? Nabi Daud gimana? Nabi Nuh gimana? Nabi Idris gimana? Nabi Soleh gimana? Nabi Ayub gimana? Ada ceritanya itu kisah 25 Nabi Rasul. Beli murah cuma 350 rupiah. Ya toh? 350.000. Beli baju 500.000 bisa. Beli kitab 350.000 muwadid. Sa'id bin Jubair berkata, pertama orang yang masuk surga ialah orang yang selalu mengucap kalimat Alhamdulillah. Berarti kalau saya perintahkan kamu baca Fatihah kali 500 itu berarti kan kamu berapa kali? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi orang yang banyak berpikir kalimat Alhamdulillah, ini orang yang pertama masuk surga dalam senang atau duka atau susah. Ingat-ingat itu Fatihah. Abu Lais berkata puji syukur itu ibadat orang-orang dahulu hingga yang terakhir. Ibadahnya para malaikat, ibadahnya para nabi-nabi, ibadahnya semua penduduk bumi, dan ibadahnya ahli surga. Adapun ibadat para nabi-nabi, maka Nabi Adam alaihissalam ketika bersin, roh ditiupkan, bangun, keluar Alhamdulillah, wahing Alhamdulillah. Maka tadi saya katakan pertama kali kalimat Alhamdulillah itu diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Juga Nabi Nuh ketika ia diselamatkan bersama orang-orang mukminin dari bahaya yang menimpa kaumnya, ia diperintah membaca Alhamdulillah alladzi najjana minal qaumid dzalimin dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Alhamdulillah alladzi najjana minal qaumid dzalimin. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Nuh. Semua disuruh baca Alhamdulillah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diperintah membaca Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi la sami' doa. Dalam surat Ibrahim ayat 39. Ini syukurnya Nabi Ibrahim, syukurnya Nabi Nuh. Juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga diperintah bersyukur. Alhamdulillah alladzi faddalana ala kasirin min ibadil mu'minin. Surat An-Naml ayat 15. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan dari hamba-hambanya yang mukminin. Juga orang-orang surga memuji Allah di 6 tempat. 1.
ketika mereka dipisahkan dari golongan orang-orang yang durhaka. Sehingga membaca alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz dzalimin. Segala puji Allah, puji bagi Allah menyelamatkan kami dari kaum orang-orang yang zalim atau durhaka. Kedua, ketika telah menyeberangi sirat, titian jembatan Shiratal Mustaqim, mereka membaca alhamdulillah alladzi athaba anal hadana inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan kesusahan. Kami sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi terpuji. Ini waktu melewati jembatan Sirat. Ketiga, setelah mandi dengan air hidup, ma'ul hayat, ini air yang hidup, dan melihat ke surga mereka membaca alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayat kepada kami untuk mencapai ini. Dan kami pun tidak akan mendapat ini sekiranya kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ketika telah masuk surga, mereka membaca alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah warasanal ardo. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan telah mewariskan kepada kami bumi. 5. Ketika mereka telah ditempatkan masing-masing, mereka membaca kalimat alhamdulillah alladzi adzaba anal hadana inna rabbana laghafurun syakur alladzi allana darul muqamati min fadlihi. Surat Fatir ayat 34 sampai 35. Ini semua kalimat yang ketika memasuki pintu-pintu surga. Jadi ini bacaannya semuanya yang sudah ditulis sama Al-Quran. Segala puji bagi Allah menyingkirkan dari kami kesusahan. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi terpuji, yang menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal semata-mata karena dari karunia-Nya. 6. Ketika selesai makan-makan, mereka membaca kalimat yang terakhir, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat bacaan surga. Seorang hakim berkata, saya sibuk mensyukuri 4 macam. Allah telah menjadikan 1000 macam makhluk. Sedang yang termulia dari semua itu hanya anak Adam. Lalu Allah menjadikan aku dari anak Adam. Kedua, Allah telah melebihkan seorang laki-laki daripada wanita. Lalu menjadikan aku seorang anak laki-laki. Ketiga, saya mengetahui bahwa Islam itu sebaik-baik agama dan yang diterima oleh Allah SWT. Lalu saya dijadikan seorang muslim. Keempat, saya mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu
adalah umat seutama-utama umat. Lalu Allah menjadikan aku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung, ya. Kamu tidak dijadikan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi ini bukan tidak mulia, tapi ini sudah dikatakan kuntum khairatu ummati ukhrijat linnas. Sebagai umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Kamu nggak minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi kamu dilahirkan di muka bumi sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan makhluk dalam 4 macam. Malaikat, jin, manusia, dan setan. Jadi jin sama setan itu beda loh. Nanti sama saja. Jin, setan itu beda. Satu bagian manusia, sedangkan satu bagian manusia, kemudian manusia dijadikan 125 macam. 100 daripadanya bentuknya seperti Yajuj Majuj dan Sanut dan Maluk. Maluk bukan makhluk, Maluk dan lain-lainnya. Semuanya Yajuj Majuj Sanut Maluk itu semua kafir. Dan tempat mereka di neraka. Dan yang 25 lain-lain manusia, 12 daripadanya yaitu Ar-Rum, Al-Khuraj, dan Siglab, dan 6 di barat di antara Zij, Habasyi, dan Zins, dan 6 di timur di antaranya Turki, Hogan, Gazu, Negro, Kelengkima, Yaman, dan mereka itu akan masuk neraka kecuali yang masuk Islam. Jadi di Turki juga masuk orang kafir banyak, Mesir. Ini salah satu disebutkan. Jadi yang bisa masuk Islam adalah yang selamat orang mukmin. Dan tinggal satu bagian dari 25 itu yaitu kaum muslimin. Karena itu kewajiban seorang mukmin harus bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. Dan mengerti bahwa Allah Ta'ala memilihnya dari beberapa macam makhluk sehingga dijadikanlah dari kaum mukminin. Kemudian kaum muslimin dijadikan 73 golongan. 72 dari mereka menuruti hawa nafsu, 72. Dan dalam kesesatan hanya yang satu mengikuti sunnatur Rasulullah SAW, yakni menundukkan hawa nafsu dan akalnya kepada tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, sehingga selamat tidak tersesat daripada tuntunan agama Allah SWT. Yang 72 sesat, satu yang masuk surga. Syukur ada 2 macam, syukur umum dan khusus. Adapun syukur umum yaitu mengakui nikmat dari Allah lalu mengucapkan pujian dengan lidah alhamdulillah. Adapun orang syukur khusus, maka pujiannya dengan lidah dan memarifatkan dalam hatinya dan menjaga lidah dan sesama anggota badan dari segala apa yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Dijaga lidahnya seluruh
panca-indera tubuhnya, maka itu syukurnya orang khusus. Muhammad bin Ka'ab berkata, syukur itu bentuknya amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah, i'malu ala Daud syukra. Beramalah kamu amal yang berarti syukur, yakni dijadikan semua amal perbuatanmu itu untuk mensyukuri nikmat pemberian Tuhanmu. Jadi syukur itu amal perbuatan. Jadi bukan lidah. Amr bin Suhaib dari ayahnya, dari neneknya berkata, Nabi SAW bersabda, khosyatani man kanata fihi katabahu Allahu indahu syakira sabira. Idahuma an yajura fi dinihi ila man huwa fawqahu fayaktadi bihi wa yanzura fi dunyahu ila man huwa dunahu fayahmad Allaha. Dua macam sifat. Siapa yang memiliki keduanya, maka dicatat di sisi Allah ahli syukur dan ahli sabar. Pertama, jika ia dalam hal agama selalu memperhatikan orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk dapat meniru atau mencontoh dan mengikutinya. Dan dalam hal dunia selalu melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Jadi jangan lihat di atasmu kalau soal dunia, ngawur nanti. Lihat yang di bawahmu, maka syukurmu akan tampak lebih utama. Ya Allah, itu enggak makan satu hari, saya masih satu hari makan 3 kali gitu. Lihat di bawahmu ya, sehingga ya dapat bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih bisa ngaji. Itu kasihan orang kehujanan, rumah nggak punya, jangankan dia ngaji, mau sholat susah ya. Tuh kamu lihat yang korban banjir itu, susah nggak itu? Betul. Abu Lais berkata, sesungguhnya syukur itu ada 3 macam. Pertama, jika menerima nikmat, maka ingatlah kepada yang memberi untuk memuji kepadanya. 1. Kedua, ridho dan puas terhadap nikmat yang kau terima. Ketiga, selama manfaat nikmat itu terasa padamu, maka jangan kau pergunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maimun bin Mahram dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah menjadikan makhluk pilihannya, yaitu mereka bila merasa berbuat baik, dia merasa gembira. Dan jika berbuat maksiat atau salah, segera minta ampun. Dan bila mendapat nikmat, dia selalu bersyukur. Dan jika menderita, kena bala, mereka selalu mengutamakan sabar. Ya, jangan sambatan, ngeluh, ya sambat, masuk nangis itu nggak ada yang dengar. Buat apa kamu nangis? Nangis karena dosa, ya Allah dosa saya banyak, nangis. Bukan nangis
Ya Allah, saya kok nggak kerja nangis. Oh, jangan. Ya. Kalau nggak ada kerja, minta kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, minta dikerjain. Begitu. Asal pokoknya mau kerja itu dikerjain. Ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Quraidi berkata, ketika Nabi Sulaiman di atas kendaraannya disambut oleh kaumnya, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kamu telah diberi oleh Allah apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Jawab Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa saja yang diberi oleh Allah 4 sifat, maka berarti ia telah diberi sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan Allah kepada keluarga Daud daripada dunia, yaitu arba'u hisal. Man kuna fi faqad utiya kharan mimma utiya alu Daud minad dunya. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil ghani wal fakri wal adlu fi ridha wal ghadab wa hamdulillahi fis sara'a wad darra. Ini 4 bagian kata Nabi Sulaiman, maka dia melebihi dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Coba, yang pertama diberikan anugerah takut kepada Allah, nomor 1. Dalam sembunyi atau terang-terangan. Kedua, hemat dalam kekayaan. Gak boros. Hemat dalam kekayaan walaupun kemiskinan. Dan adil di waktu marah atau ridho. Marah, ridho keluarin. Dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, senang maupun susah. Ini sempurna. Lebih baik daripada yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman, raja. Jadi Nabi Daud itu raja, Nabi Sulaiman juga raja. Jangan keliru. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ketika ditanya, manusia manakah yang paling untung menerima nikmat yang paling besar? Jawab Abi Dzar, jika badan dalam tanah atau kubur aman dari siksa dan menantikan pahala, itu yang paling untung, selamat dari siksa kubur. Siksa dari kubur berarti siksa selamat di akhirat. Kalau di kuburan itu disiksa, sampai mahsyar disiksa, sampai sirat, mizan disiksa terus, sampai masuk neraka. Maka kuncinya adalah saat dikubur itu harus selamat. Jawab kubur bisa, bawa amal bisa, bekal ada, semuanya harus ada. Minimal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini nikmat yang benar. Itu saja pesan saya yang sudah saya anjurkan dalam kitab-kitab. Mulai kitab Tambiul Ghafilin sampai Duratun Nasi, Riyadus Shalihin, An-Nasihah Diniyah, semua kitab-kitab sudah
bahkan kitab Ihya Ulumuddin sudah, ya, sampai kita turunkan lagi sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing untuk mengamalkan sesuai dengan level-level kita, sesuai dengan kadar-kadar kemampuan kita. Maka tadi kan ada bab syukur secara umum, ada bab syukur secara khusus. Maka itu pun berbeda. Syukur itu ditempatkan yang bermacam-macam, yang mana kalau kita gali dari bab syukur itu berapa kitab-kitab, bahkan ribuan kitab hanya membahas syukur saja dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka tidak akan pernah lulus kita untuk menuntut ilmu, dan tidak pernah akan selesai menuntut ilmu. Sampai kematian pun menjemput, kita tidak akan pernah selesai untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita di akhir hayatkan kita ini mendapatkan keuntungan yang paling besar di dalam kajian-kajian, dalam bacaan menuntut ilmu ini, sampai menjadi bekal kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.